Halo sobat-sobat Kang Endang, jumpa lagi dengan saya di Endang Supriyadi Channel. Nah sobat-sobat, pada segmen kali ini Kang Endang ingin berbagi tips bagaimana cara mengajukan perlawanan lelang terhadap pengajuan lelang yang dilakukan oleh kreditur kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau sering disebut KPKNL. Nah, tentu negara kita adalah negara hukum yang mengandung hukum positif. Artinya sesuatu yang dianggap merugikan kita selaku warga negara, maka kita harus melakukan perlawanan dengan upaya hukum. Nah, bagaimana kita melakukan suatu perlawanan terhadap lelang yang diajukan oleh pihak perbankan misalnya, dan kita berposisi sebagai debitur. Nah, jadi ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai debitur. Nah, karena ketika kita berposisi sebagai debitur, tentu kita mempunyai hak dan kewajiban. Dan para penyedia jasa juga sebagai kreditur juga punya hak dan kewajiban yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang telah kita sepakati bersama dan isinya telah kita pahami serta isinya telah kita mengerti. Lalu terjadilah kesepakatan terkait perjanjian yang telah didasari oleh dasar-dasar hukum yang memayungi tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang terkandung di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Nah, kemudian ketika dalam proses perjalanan untuk memenuhi isi perjanjian itu ada salah satu pihak yang ingkar janji misalnya, atau ada sesuatu pihak yang wan prestasi sehingga menimbulkan suatu kerugian. Nah, semisal kita kreditur, semisal kita debitur dalam suatu perbankan. Nah, kita contohnya meminjam uang kepada suatu perbankan dengan nilai tertentu dan kemudian menggunakan jaminan sertifikat tanah misalnya. Nah, kemudian setelah aplikasi kita di ACC oleh pihak perbankan sehingga kita punya kewajiban untuk menyetor sesuai dengan kontrak semisal 3 tahun dengan cicilan rupiah. Nah, namun dalam perjalanan kredit tersebut kita mengalami kemacetan semisal. Nah, tentu ini ada beberapa hal yang harus ditempuh oleh pihak kreditur ketika kita terjadi kemacetan untuk bagaimana mencari jalan keluar. Jadi kreditur harus menempuh jalan itu dulu. Caranya biasanya menggunakan teguran. Teguran pertama, kita datang lalu berdiskusi dengan pihak kreditur bagaimana cara menanggulangi agar debitur ini bisa tidak gagal bayar.
bisa dengan cara melakukan restrukturisasi misalnya, yaitu menurunkan setoran yang biasanya X diturunkan, atau memperpanjang masa kredit. Itu solusi-solusi yang dicapai untuk memberikan keringanan kepada pihak debitur. Nah, kemudian ketika proses teguran-teguran yang telah disampaikan dan konsumen telah memiliki itikat baik untuk datang bermusyawarah dengan pihak kreditur, namun belum ada jalan keluar, kemacetan tetap terjadi. Nah, tentu ini juga harus ada penyelesaian. Nah, jadi ketika kita ini menjadi konsumen yang dianggap sebagai status debitur yang macet, yang gagal bayar, lalu kemudian anggunan kita itu diajukan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Nah, tentu kita sebagai debitur ini juga punya hak dan kewajiban untuk mengetahui bagaimana ini sampai diajukan permohonan lelang. Nah, hal tersebut kreditur juga punya payung hukum. Jadi payung hukum karena di dalam suatu perkreditan itu biasanya jaminan kita itu diikat dengan hak tanggungan. Jadi ada undang-undang tentang hak tanggungan yang memayunginya di pasal 6. Itu dikatakan bahwa apabila debitur cedera janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelayanan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, itu bisa diajukan lelang oleh pihak kreditur kepada KPKNL. Itu yang memayungi pihak penyedia jasa untuk melakukan permohonan lelang kepada KPKNL tadi. Nah, kemudian KPKNL juga punya dasar hukum untuk melaksanakan lelang, yaitu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 106 tahun 2013. Jadi kewenangan untuk lelang di KPKNL. Nah, sekarang bagaimana cara kita ini mengajukan perlawanan terhadap lelang? Nah, tentu kita sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, perlawanan ini bukan didasarkan karena itikat yang tidak baik. Jadi mengajukan perlawanan ini harus berdasarkan itikat baik. Itikat baik dalam arti tidak serta-merta menahan atau sifatnya mengganggu proses lelang itu karena kita sifatnya nggak mau membayar, tetapi kita meneliti bahwa karena ada hak-hak kita yang terganggu yang belum dipenuhi oleh pihak kreditur. Nah, jadi yang harus dipersiapkan untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh kreditur kepada KPKNL itu, yang pertama kita harus memastikan bahwa contohnya pada saat melaksanakan perjanjian itu kita tidak pernah membacanya dan tidak pernah disarankan untuk membaca isi perjanjian itu. Nah, yang kedua,
dalam perjalanan pada saat kita macet ini, pihak kreditur itu belum pernah memberikan teguran kepada kita. Biasanya dengan teguran yang pertama, yang kedua, sampai biasanya teguran yang ketiga itu. Nah, kemudian pada saat proses pengajuan lelang itu kan biasanya kita diberitahu oleh pihak kreditur juga bahwa ini akan diajukan kepada lelang. Nah, surat pemberitahuan itu mesti kita ada dipegang secara tertulis. Itu kan bentuk-bentuk administrasi masing-masing pihak agar memiliki itikat baik dalam proses hukum. Nah, kita harus memiliki itu. Nah, kemudian struk pembayaran kita ini berapa kali membayar harus ada, kontrak perjanjian harus pegang, somasi harus kita miliki, dan pemberitahuan akan dilelang juga harus kita miliki. Nah, artinya dasar-dasar perlawanan terhadap pelaksanaan lelang ini harus didasarkan kepada itikat baik, bukan dasar mengganjal karena kita tidak ingin membayar. Itu ketika posisi kita sebagai debitur, kita harus dapat membuktikan bahwa kita sebagai debitur yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus memastikan bahwa proses pengajuan lelang itu masih prematur. Artinya belum waktunya. Kalau kita kontrak kredit itu selama 3 tahun, maka dilihat dari standar dan prosedur perjanjian itu, dikatakan kita melakukan one prestasi itu kalau kontraknya sudah selesai dan kita masih belum bisa menyelesaikan pelunasan akan kredit itu, dan kemudian kita sudah pernah ditegur oleh pihak kreditur yang dinyatakan bahwa kita itu telah lalai untuk tidak membayar. Nah, makanya ketika anggunan kita ini diajukan permohonan lelang kepada KPKNL itu, kalau kita mau melakukan perlawanan itu, jadi yang harus dipersiapkan oleh kita itu adalah data-data yuridisnya. Jadi artinya kelalaian yang dilakukan oleh kreditur dalam mengajukan prosedur lelang. Nah, sehingga ketika gugatan kita ini diajukan kepada pengadilan terkait keberatan terhadap pelaksanaan lelang itu, maka pengadilan itu akan memanggil para pihak. Itu. Jadi caranya tadi kumpulkan data-data, lalu siapakah yang akan menjadi tergugat dalam proses gugatan kita terkait perlawanan terhadap pelaksanaan lelang. Jadi harus diteliti dulu sebelum kita melangkah kepada proses gugatan ke pengadilan. Karena kalau sudah berbicara pengadilan adalah data-data yang otentik. Karena ketika kita ini mengajukan gugatan perlawanan terhadap keberatan pelaksanaan lelang ini, mesti didukung syarat normatif yang mendasari bahwa lelang itu agar dibatalkan oleh pengadilan atau agar ditunda pelaksanaannya oleh pengadilan. Ini kan harus berdasarkan suatu putusan pengadilan, karena yang namanya pembatalan pelaksanaan lelang itu juga ada syarat-syaratnya. Jadi tidak mungkin KPKNL itu membatalkan begitu saja tanpa
didasari oleh pihak-pihak yang keberatan atau ada sesuatu teknik yang memang harus dibatalkan atau ada penundaan dari pihak KNL itu sendiri atau ada keberatan dari peserta lelang. Nah, ini yang melatar belakangi bahwa lelang itu bisa ditunda. Ya, salah satunya dengan adanya keberatan melalui gugatan ke pengadilan dari pihak debitur yang anggunannya akan dilakukan suatu pelelangan. Nah, nanti cara-caranya harus ditata secara rapi, alat-alat buktinya harus dipersiapkan. Ketika proses hukum gugatan kita sudah masuk ke pengadilan dan pengadilan sudah memanggil para pihak terkait anggunan yang akan kita lelang itu telah diproses di pengadilan, maka KPKNL ini akan menunggu proses peradilan itu terkait gugatan kita, apakah dikabulkan atau tidak tentang keberatan pelaksanaan lelang itu, atau memang kita ditolak. Nah, ini KPKNL akan menunggu hasil proses peradilan. Nah, demikian sobat-sobat, itu terkait tips perlawanan terhadap lelang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari Kang Dan.